sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kami dipanggil oleh Bapak Presiden khusus membicarakan terkait program makan bergizi gratis. Dan beliau menyampaikan bahwa program ini sangat penting karena di beberapa negara, dan ini sudah dilaksanakan di 76 negara, seperti contoh di India, bahwa program makan bergizi ini menempati APBN India yang nomor 2. Dan ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian, karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Dan Bapak Presiden menyadari karena program ini diinisiasi dan Badan Gizi baru berdiri 5 bulan, ya baru 5 bulan, tapi dengan capaian yang sudah ada, beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, karena sampai hari ini sudah ada 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi. Dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak, mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan seluruh menteri yang dipanggil tadi, koperasi dan lain-lain, sehingga menjadi kegiatan yang total football. Dan Pak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Ya, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang beriang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun, mengatakan, "Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah." Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau, sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Saya kira itu inti dari rapat hari ini, sehingga tadi semua pihak sepakat, termasuk Menteri Keuangan, untuk mendukung, dan juga dari Mensesnek mendukung peraturan-peraturan yang bisa mempermudah program ini bisa berjalan lebih cepat. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi, mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerimaan manfaat yang sampai sekarang sudah ada, dan ini setiap waktu terus bertambah, sehingga insya Allah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi. Ya, gini, yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan, dan alhamdulillah sudah teratasi, karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh. Dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah. Ya, ya, jadi begini,
Dari awal BGN kan menyampaikan patokan-patokan. Yang pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, komposisi gizi. Yang ketiga, higienis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami, sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat, sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Dan terus terang selama kami melakukan proses uji coba selama setahun itu belum pernah terjadi karena proses yang kami lakukan benar-benar tertib dan waktu itu memang tidak di cover media. Sekarang ini kan seluruh di cover media dan alhamdulillah segala sesuatunya bisa teratasi dengan cepat. Ya, dengar ya. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran.